Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hamba Allah, Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita sudah memasuki ke dalam malam ke-19 Ramadan. Artinya kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba pilihan yang sengaja dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati manisnya Ramadan. Terkait dengan Ramadan, Allah berbicara secara mendetail, menjelaskan secara mendetail tentang Ramadan itu dalam surat Al-Baqarah mulai dengan ayat 183 sampai dengan ayat 187. Yang menarik hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 183 surat Al-Baqarah itu yang berbicara tentang Ramadan yang sering kita dengar. Ayat tersebut diturunkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Artinya ada 15 tahun fase setelah Nabi diangkat menjadi Rasul baru diwajibkan puasa. Pada periode pertama tidak ada. Nabi periode di Mekah itu 13 tahun, hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua, pada bulan Sya'ban, Allah menurunkan perintah tentang puasa, ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Artinya ada 15 tahun Allah mempersiapkan sedini mungkin, sehingga ketika Allah wajibkan kewajiban tentang puasa tersebut, para sahabat ketika itu, orang-orang yang bersama dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggap bahwa puasa ini merupakan sebuah beban. Mereka merasakan bahwa puasa itu sebuah anugerah besar, rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, seseorang yang berpuasa bukan karena dasar iman karena Allah, dia merasakan sebagai sebuah beban, maka dia nggak akan pernah merasakan manisnya ibadah puasa itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di atas pundak kita ini ada semen 40 kilo, kita angkat, beban itu berat, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Nanti ketika sampai di final, di garis finishnya, ketika sampai 29 Ramadan, 30 Ramadan, ketika Ramadan itu berakhir, alhamdulillah dah selesai Ramadan ini. Kenapa? Mereka merasakan puasa ini sebagai sebuah beban. Padahal pada periode sahabat dulu ndak. Buktinya di tahun yang sama ketika Allah perintahkan kewajiban tentang puasa, di tahun yang sama Nabi memerintahkan sahabat untuk perang, untuk terjun di medan tempur, terjun ke Badar. Terjadinya perang Badar itu pada tahun kedua Hijriah pada hari ke-17 Ramadan. Bayangkan, tahun pertama kali diwajibkan puasa, hari ke-17-nya Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk berperang di medan tempur, berjihad di jalan Allah. Apa kata sahabat? Sami'na wa ata'na, hasbunallah wa ni'mal wakil. 313 pasukan muslim ketika itu. Dalam tarikh dijelaskan secara mendetail, cuman 3 kuda yang dimiliki oleh pasukan muslim, 2 baju perang, beberapa butir, beberapa pedang, cuma 4 atau 5 pedang. Sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy ketika itu 1000 orang dengan 70 pasukan dengan kuda, puluhan dengan memakai unta dan sebagainya, dengan peralatan tempur yang cukup. 1000 lawan 313, nggak usah berperang, dicubit-cubit saja mati, habis, dikepung. Tapi lihat, ketika seseorang itu beriman kepada Allah, yakin betul terhadap janji-janji Allah itu, Allah balas,
Allah berkalam dalam surat Al-Anfal. Allah kirimkan 1000 malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalatu wassalam berperang di dalam Badar itu bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang terberat yang pernah diikuti Nabi, dan tidak ada khilafiyah di situ karena Allah yang mengatakan seperti itu. Yang 1000 pasukan dikirim oleh Allah ikut berperang bersama-sama dengan baginda Rasulullah, itulah di Badar pada 17 Ramadan. Sehingga 313 pasukan muslim ketika itu, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abi Bakrin, tidak usah kita berperang pun, kita pasti akan menang di Badar ini." Kenapa? Itu Allah mengirimkan 1000 malaikat berperang bersama-sama dengan kita, wahai Abu Bakar. Apa yang dapat kita ambil hikmah ketika kita gebit-gebit bermujahadah dekat dengan Allah, Allah akan pasti tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Yang kedua, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang bukan saja siangnya dan bahkan malamnya Allah berikan pengampunan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah, tok karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira itu fi'il madhi dalam bentuk majhul, bermakna sesuatu yang pasti. Kata Nabi, telah diampuni setelah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu semuanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Sehingga di 1 Syawal nantinya dia bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibunya. Di siangnya, di malamnya, Nabi mengatakan dalam bentuk matan hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan itu, dia menyedikitkan tidurnya, dia menyedikitkan istirahatnya di malam hari. Ngapain? Bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ketuk pintu langit itu, kata baginda Rasulullah, maka diampuni segala dosanya oleh Allah yang telah lalu semuanya. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat Nabi menjadi rasul pun itu terjadi dalam bulan Ramadan. Fatu Mekah, penaklukan Mekah juga terjadi dalam bulan Ramadan. Dan bahkan satu-satunya bulan dalam agama yang di dalamnya terdapat satu malam, yang malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah terjadinya di bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu, wahai Muhammad, kata Allah, pada malam Qadar. Tahukah engkau apa malam Qadar itu? Kata Allah. Dalam ayat yang sama Allah mengatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu, kata Allah, khairun. Khairun itu bukan sama, lebih bagus, lebih hebat, lebih banyak pahalanya, lebih mulia malam tersebut, khairum min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu kami turunkan Ruhul Amin Jibril alaihissalatu wassalam beserta puluhan ribuan malaikat rahmat turun ke bumi ini, kata Allah, untuk memberikan rahmat kepada kalian semua. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Di dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan secara mendetail bahwasanya malam Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Allah cuma mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, dan malam Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita hanya melihat pada ayat ini, bisa jadi malam Qadar itu terjadi dalam bulan Ramadan, bisa jadi terjadi di luar Ramadan, karena tidak ada penekanan bahwasanya malam Qadar itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Tapi ada ayat lain dalam surat Al-Baqarah tadi. Kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita semua, wa bainatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sehingga
ketika kita mengkombinasi kedua ayat ini, menggabungkan kedua ayat ini, dapat diambil kesimpulan bahwa malam Qadar itu adalah malam di mana pada malam tersebut Allah turunkan Al-Quran dan terjadinya di dalam bulan Ramadan. Kata Nabi kepada Aisyah, ya wahai Aisyah, taharrau lailatul qadri fil witri min asyrati fi awakhir Ramadan. Taharrau, intip olehmu, cari olehmu malam Qadar itu wahai Aisyah. Kata Nabi, fil witri pada malam ganjil-ganjil, min asyrati pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Bisa jadi 21, 23, 25, 27, 29 atau sebagainya. Kata Nabi, cari olehmu wahai Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau seandainya bagus nasib saya ya Rasul, kalau seandainya saya dipilih oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, apa doa yang paling pantas, yang paling bagus saya bacakan di malam itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qul, baca olehmu, mud yadaka ila sama, angkat kedua tanganmu ke langit wahai Aisyah. Qul, katakan olehmu, baca olehmu pada malam itu, Rabbana, oh Tuhan, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta ampun kepadamu ya Allah. Fa'fu anni, oleh karena itu ampuni saya ya Allah. Oleh karena itu ada sebagian masjid, ada sebagian musalla diulang-ulang doa ini. Kenapa diulang-ulang? Apakah tidak bisa doa lain? Bukan tidak bisa doa lain. Nabi yang mengamanahkan doa tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rabbana innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diambang pintu masuk ke dalam malam yang dijanjikan oleh Nabi itu. Tidak ada sebuah dalil yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu punya Ustadz Fulan, malam Qadar itu punya si A, punya si B. Tidak, artinya kita semua mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan barakah Lailatul Qadar itu. Tergantung seberapa besar kemauan dan keinginan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan ceramah kita kali ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu